Halo semua, perkenalkan nama saya Sepi Nuriansyah. Saya adalah salah satu mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi di UPN Veteran Jakarta. Salah satu dosen saya pernah berkata, masuk ke dalam sebuah perguruan tinggi merupakan sebuah pilihan. Seseorang tidak diwajibkan untuk melanjutkan studinya. Ketika seseorang masuk ke dalam sebuah perguruan tinggi, artinya ia sudah siap untuk belajar dalam waktu yang lebih lama lagi. Namun tidak bisa dipungkiri dalam proses belajar yang panjang tersebut akan menimbulkan perasaan bosan dan juga malas. Dalam speech ini, saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama adalah alasan mengapa seseorang malas belajar. Yang kedua adalah bagaimana cara mengatasinya. Dan yang ketiga adalah apa manfaat dari solusi yang sudah diterapkan. Oke, banyak sekali faktor malas belajar gitu. Mulai dari faktor dalam diri seseorang maupun faktor dari luar diri seseorang. Sebuah fakta tentang malas belajar ini dikemukakan oleh Gallup dalam surveinya terhadap 500.000 siswa menyimpulkan alasan seorang pelajar malas, yaitu yang pertama adalah karena adanya tekanan standar tertentu dari sekolah maupun dari universitas. Yang kedua adalah karena terjadinya perubahan kreativitas otak. Yang ketiga adalah karena kurangnya motivasi dalam belajar. Yang keempat adalah karena kurangnya inovasi dalam belajar. Berbicara tentang inovasi, menurut saya ada tahapan yang perlu kita tahu sebelum kita belajar, yaitu tentang cara kita belajar ataupun tentang teknik kita belajar yang sesuai dengan kemampuan kita. Karena yang terpenting dalam belajar adalah kualitas kita dalam belajar, bukan tentang kuantitas atau tentang lamanya waktu kita belajar. Oke, saya akan memperkenalkan 4 teknik belajar yang bisa teman-teman terapkan. Yang pertama adalah teknik SQ3R. Teknik ini merupakan singkatan dari Survey, Question, Read, Reset, and Review. Caranya adalah dengan ketika kita ingin membaca sebuah buku, kita menelusuri isi buku tersebut dan mempertanyakan bagian-bagian buku tersebut. Setelah itu, kita mencari jawaban di dalam buku tersebut, mencatatnya lewat sebuah tulisan menggunakan bahasa yang kita pahami. Yang kedua adalah teknik Feynman. Teknik ini cukup unik karena kita cosplay menjadi seorang guru. Kita mengajarkan kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri tentang materi yang akan kita pelajari gitu. Yang ketiga adalah teknik Pomodoro. Teknik ini cukup populer di kalangan ambivers karena teknik ini dapat mengatur fokus seseorang dalam jangka waktu tertentu. Contohnya adalah ketika saya belajar 30 menit. Setelah 30 menit itu saya istirahat selama 10 menit. Kemudian selanjutnya 30 menit belajar lagi, 10 menit istirahat, dan seterusnya seperti itu. Yang keempat adalah teknik Add That Verb. Teknik ini cocok untuk kalian yang memiliki tugas yang cukup banyak, yaitu dengan membuat list tugas yang paling penting selama sebulan. Kemudian dari list tersebut dibagi menjadi list mingguan dan list harian. Dengan mengerjakan tugas yang paling penting namun paling malas untuk kita kerjakan, maka tugas lainnya akan menyusul kita kerjakan juga. Dengan menerapkan teknik belajar membuat kita menjadi lebih konsentrasi dalam belajar, kemudian membuat kita tidak terdistraksi, terus juga kita dapat memanajemen waktu kita dengan baik, sehingga kita pun dapat menemukan teknik belajar yang membuat diri kita nyaman dalam belajar sehingga tidak bosan dalam belajar. Jadi tadi kita udah bahas tentang alasan mengapa seseorang malas belajar. Kemudian kita bahas tentang bagaimana cara mengatasinya adalah salah satunya dengan menerapkan teknik belajar. Dan yang ketiga adalah kita mengetahui manfaat dari menerapkan teknik belajar yang ada. So, mulai sekarang ayo kita belajar menggunakan teknik belajar yang sesuai dengan kemampuan diri kita, agar kita menjadi pribadi yang tidak malas belajar. Karena yang terpenting dari belajar sebenarnya adalah tentang kualitas kita belajar, bukan tentang kuantitas atau tentang waktu atau tentang lamanya waktu kita belajar. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.